Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut ahli psikologi, kita itu semua sama mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, diterima, dan dibutuhkan. Karena itu sejak kecil kita sudah berusaha untuk mendapatkan validasi dari kesemua kebutuhan itu. Dan kebutuhan itu dicari dari mereka yang ada di luar diri kita. Terutama dari orang tua kita. Anak-anak membutuhkan perhatian, dimengerti, didengarkan, dihargai, diterima oleh orang tuanya. Itu kebutuhan dasar. Dan kemudian juga dia menerima, mencarinya, mendapatkannya dari lingkaran yang lebih besar selain papa mamanya. Saudaranya, keluarganya, dan juga kemudian teman-temannya. Karena itu kita semua kemudian bertindak dengan harapan bahwa kita bisa diterima, dihargai, dicintai, dan kemudian dimengerti, didengarkan, menjadi bagian hidup orang lain. Persoalannya adalah seringkali kita tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan psikologis kita itu. Dan kemudian ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kesedihan, macam-macam. Akibat dari harapan akan kebutuhan psikologis yang tak terpenuhi. Di sini letaknya menjadi sangat penting. Kita sebetulnya bisa mendapatkan seluruh kebutuhan itu kalau kita tidak mencarinya di luar, tetapi di dalam diri. Kita menemukan bahwa diri kita ini dihargai, diterima, dicintai, tanpa harus ada validasi dari yang lain. Kita sendiri menghargai diri sendiri. Kita sendiri menerima diri sendiri apa adanya. Kita sendiri mencintai diri kita. Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak perlu validasi dari yang lain. Dan selalu bisa mendapatkannya. Hanya yang paling penting adalah kita perlu melatihnya setiap hari. Maka ada latihan yang sangat bagus supaya kita bisa mendapatkan sumber cinta dari diri sendiri. Yang pertama adalah tidak terus-menerus mencarinya di luar, tetapi di dalam. Dan langkah yang pertama adalah menyadari bahwa diri kita itu unik. Ini langkah pertama yang sangat strategis. Karena unik, maka tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Karena unik, maka saya bisa menyumbangkan sesuatu kepada yang lain, kepada dunia. Sehingga saya merasa lebih berarti. Dan karena unik, kemudian saya sungguh-sungguh dicintai, diterima. Karena berbeda, karena bernilai, karena unik. Tetapi pertama-tama kita harus lebih dahulu menerima diri kita sendiri. Bahwa memang kita berbeda karena kita memang unik. Dan memang keunikan kita itu justru dikehendaki oleh Allah. Justru karena kita tidak bisa digantikan oleh orang yang lain, maka kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita bisa diganti, ya sudah, kita tidak usah diciptakan, tidak apa-apa, bisa diganti yang lain. Fakta bahwa kita diciptakan, itu artinya kita dikehendaki oleh yang lain, kita dikehendaki oleh Tuhan karena tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, menerima diri sepenuhnya, baik dan buruk, sekaligus karena kita unik,
maka kita menerimanya dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan cinta kasih, penuh dengan sukacita adalah awal yang baik untuk bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya. Bukan egoisme, justru itu adalah awal dari cinta yang sebenarnya. Hanya orang yang bisa mencintai diri sendiri apa adanya, menerima diri sendiri apa adanya, menerima keunikan diri dengan penuh rasa syukur, dialah yang bisa kemudian mencintai yang lain, menerima yang lain, menghargai keunikan yang ada di sekitarnya. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua, latihan praktis adalah berdiri di depan cermin. Pagi-pagi sesudah mandi, sebelum berganti baju, tetapi sudah segar dan bersih, pandanglah diri sendiri di depan cermin itu. Dan katakanlah bahwa terima kasih, saya mencintaimu. Terima kasih engkau selalu bersamaku. Karena waktu itu saja yang kita berikan untuk diri kita. Selanjutnya kita keluar terus mencari validasi dari orang lain. Maka beri waktu terhadap diri sendiri. Ucapkan terima kasih. Karena sesudahnya biasanya kurang kita perhatikan. Kemudian juga ucapkan rasa syukur bahwa kita begitu unik. Tidak bisa sama dengan yang lain, tidak bisa dibandingkan. Dan terima dia itu di depan kita apa adanya. Karena seringkali kita tidak menerimanya. Sudah bagus-bagus kita gambar-gambar, seolah-olah tidak cukup baik. Sudah putih tambah-tambahin pemutih-pemutih, seolah-olah tidak cukup putih. Jangan, katakan bahwa I love you. Saya menerima kamu apa adanya. Kalau saya menggambar-gambar ini, bukan saya tidak menerima kamu, bukan kamu tidak cukup cantik, tetapi saya ingin kamu menjadi yang terbaik. Juga katakan kepada yang ada di cermin itu, saya pasti kembali. Meskipun hari ini saya akan banyak keluar, mencari validasi dari orang lain, tapi saya pasti akan kembali. Saya tidak akan terpisah darimu, tidak bisa. Ucapkan terima kasih juga kepada cermin itu. Bahwa saya menghargainya, saya mencintainya, saya menerima apa adanya. Kalau saya pergi keluar, bukan karena saya mau mencari validasi, tetapi ingin bersyukur, ingin bergembira, ingin membagikan keunikan yang Tuhan sudah berikan. Dan mensyukuri kehidupan, kesempatan untuk menyumbangkan keunikan bagi dunia dan semesta. Dan katakanlah juga bahwa saya berbahagia selalu bersamamu. Saya kalau pergi keluar bukan karena saya meninggalkan kamu. Bukan saya tidak mengerti kamu. Tetapi karena saya ingin berbagi keunikan, keindahan, rasa syukur, dan sukacita. Supaya kamu makin bersukacita juga. Dan terutama katakan kepada yang di cermin itu, bukan hanya aku yang mencintaimu, tetapi Tuhan sangat mencintaimu. Berbahagialah, istirahatlah yang cukup kalau lelah, dan jangan memaksa diri. Saya menerimamu apa adanya. I love you. Tuhan juga sangat mencintaimu. Itu dua latihan rutin yang bisa dikerjakan kapan saja. Dan kemudian kita bisa menghayati kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Karena memang benar, kita sangat dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Love yourself because you are loved. Tuhan memberkati.